Saudara Presiden Joko Widodo dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengumumkan langsung kasus corona pertama di Indonesia. Hai teman-teman, selamat datang di video kali ini. Kami akan membahas tentang virus yang sangat booming sekali, yang terjadi di beberapa negara. Kalian semua udah tahu kan? Nah, betul sekali. Virus itu adalah virus corona. Corona. Kayaknya nggak habis-habis deh kalau diomongin. Pastinya udah banyak banget di antara kalian yang bosen karena di mana-mana memang bahasanya corona terus. Eits, tunggu sebentar. Di video kali ini, kami akan membahas tentang apa itu virus corona, bahaya virus corona, dan yang terpenting dan paling utama yaitu adalah peran tenaga kesehatan, khususnya dokter dan perawat, serta peran pasien juga. Nah, pastinya kalian ingin tahu kan pembahasannya lebih lanjut dari topik pembahasan kali ini. Yuk, langsung saja simak video kali ini. Selamat menonton! Beberapa bulan terakhir ini, munculnya virus corona membuat cemas penduduk dunia. Tak terkecuali Indonesia sendiri, di mana pertama kalinya di Indonesia terdeteksi kemunculan virus ini pada tanggal 2 Maret 2020 dan diumumkan oleh Presiden Joko Widodo. Sejak saat itu, kasus positif corona di Indonesia terus mengalami kenaikan dan mencapai angka yang cukup fantastis. Dengan sangat tingginya angka kematian menyebabkan tidak tertolongnya pasien yang terpapar. Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Di balik terus meningkatnya angka pasien yang terpapar virus corona di Indonesia, peran dokter, pasien, dan perawat sangat dibutuhkan untuk memberantas virus corona. Peran tenaga kesehatan, khususnya dokter, tidak hanya mengobati, tetapi bertugas sebagai advokat di bidang kesehatan bagi pasien. Dokter menjadi pendamping bagi pasien, memberikan edukasi, menjelaskan dengan detail apa saja yang akan dilakukan oleh dokter terhadap pasien sampai pasien paham, memberikan informasi, memberikan support, memberdayakan pasien, mengajari problem solving skills, pendekatan kepada pasien, keluarga pasien, dan komunitasnya. Namun tak hanya peran tenaga kesehatan saja yang dibutuhkan dalam menangani kasus ini. Peran pasien juga sangat dibutuhkan mengingat virus ini bisa menular dari manusia ke manusia, di mana pada kenyataannya, para warga yang positif COVID-19, pasien dalam pengawasan atau PDP, orang dalam pengawasan atau ODP, malah justru keluyuran berkeliling seenaknya. Contohnya saja seperti saat musim mudik tiba. Pemerintah menghimbau untuk tidak mudik terlebih dahulu, tetapi tetap saja banyak masyarakat yang melanggar karena menganggap virus ini sepele. Padahal, jika orang sudah terinfeksi virus corona, maka artinya orang tersebut juga akan membahayakan orang lain, karena orang ini dianggap sebagai carrier, di mana carrier corona adalah orang yang memiliki atau terinfeksi virus corona, tapi tidak memiliki gejala apapun. Maka dari itu, tetap jaga jarak, memulai hidup sehat, tetap jaga kesehatan, dan taati protokol kesehatan yang lainnya ya. Walaupun sudah diberlakukannya new normal per 1 Juni lalu, tetap saja kita harus memahami dan mematuhi protokol kesehatan yang sudah disampaikan. Meskipun new normal ini akan berbeda dengan kehidupan kita yang lama, sebelum pandemi virus corona menyerang, kita harus terus beradaptasi dan membantu penekanan angka bertambahnya kasus positif virus COVID-19. Sekian dulu ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton videonya. Sampai jumpa.